مرحبا أهلا النوادي. Nah, ini dijawab di dalam masalah-masalah mu'asarah, ya, kontemporer, kekinian. Ada seorang doktor di bidang fikih bernama Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau punya kitab fikih secara khusus kontemporer membahas masalah ini juga ada. Nah, jadi hukum mendonorkan organ tubuh manusia kepada manusia di sini harus ada rinciannya, kata beliau ya di dalam kitabnya. Jadi kalau kita mendonorkan organ tubuh kita kepada orang lain atau keluarga kita khususnya, di sini dilihat jika hal itu bisa berdampak buruk bagi pendonor, justru membahayakan dirinya, di sini para ulama kontemporer mengatakan ada larangan. Apalagi sampai menyebabkan resiko kematian. Berarti dia membahayakan dirinya sendiri. Nah, ini yang pertama. Donor yang semacam ini mayoritas melarang. Karena di satu sisi dia bisa menyelamatkan orang lain, tapi di sisi yang lain membahayakan dirinya. Itu. Sedangkan kaedah, ya, kaedah di dalam hadis Nabi kemudian dikorelasikan dengan usul fikih, la darar wa la dirar. Artinya apa? La tadurra gairak wa la tadurra nafsak. Jangan kau bahayakan orang lain dan jangan kau bahayakan dirimu sendiri. Yang kedua, hukumnya boleh jika tidak berdampak buruk bagi dirinya. Contoh, donor ginjal. Ginjal kan ada dua. Ya paling enggak tidak sampai membahayakan dia, membuat risiko kematian dan seterusnya. Sedangkan ini yang membutuhkan keluarganya, seandainya tidak didonorkan itu ginjal, bisa berisiko kematian. Pada waktu itu bisa dia donorkan. Masih punya satu lagi. Ini boleh nih. Dan pahalanya pahala sedekah yang paling besar. Ini bukan sedekah harta, lebih mahal dari itu. Pahala sedekah dia dapat. Nah, yang ketiga, hukumnya boleh tadi apabila sudah wasiatkan nanti meninggal. Sudah meninggal kan sudah tidak membahayakan dirinya, sehingga bisa dimanfaatkan bagi yang hidup. Itu dengan syarat ahli warisnya semuanya menerima itu. Ahli warisnya. Dan ini orang sudah mewasiatkan. Sudah wasiatkan. Ini saya kalau sudah meninggal, saya sedekahkan saya punya organ tubuh ini kepada orang yang membutuhkan misalnya, atau kepada keluarga saya. Maka itu dibolehkan. Ada pertanyaan muncul juga berkaitan dengan masalah ini. Meninggal bawa gigi emas. Ya. Gigi emas. Yang hidup ini ahli warisnya susah. Warisan nggak dapat, yang ada hanya di gigi emas. Rumah satu dibagi 5 orang anak. Tapi ini orang tuanya, ayahnya misalnya itu. Giginya emas semua. Bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam? Dia adalah harta yang jatuh waris kepada ahli waris. Jadi hukumnya tetap itu haknya ahli waris, karena itu adalah harta emas. Di sini ulama mengatakan ahli waris punya hak. Mau congkel itu, mau ngambil gak apa-apa. Iya, karena itu harta. Cuma di sini ada namanya etika, ada namanya akhlak. Masa tega orang tua kamu sudah meninggal dunia, kamu congkel itu giginya? Kita berbicara hati nurani. Kalau berbicara hukum fikih yang mengatakan jatuh waris kepada ahli waris, tapi kita berbicara hukum hati, hukum tasawuf. Apakah kasihan itu orang tua? Apalagi sudah dikubur lagi, baru keingat, ya lah lupa itu ada gigi. Bongkar lagi, bukan? Saya mau ambil tuh gigi emas itu. Kan hati nuraninya gak ada di situ. Nah, jadi ini juga kasus yang mirip seperti itu. Ya, di situ hukum kita harus pakai dua pendekatan. Hukum fikih ini kan tidak mengenal hati nurani, yang halal-halal, yang haram-haram, yang boleh-boleh, begitulah hukum fikih ya. Tapi kan ada pendekatan tasawuf, pendekatan hati nurani. Kita harus pakai dua hukum seperti itu sehingga lebih bijak menempatkan hukum.